Berbicara soal Hollywood, bukan hanya sebagai sebuah pusat perfilman dunia, tetapi juga sebuah sumber publisitas yang tidak akan pernah berhenti. Kehidupan para selebritas atau aktris aktor Hollywood selalu menjadi perhatian kita. Sangat menarik untuk menguliknya. Apakah itu kiprahnya di film ataukah di luar film? Tapi kayaknya yang lebih menarik justru yang di luar film ya. Dan Hollywood juga punya beberapa ikon yang tidak akan lekang dimakan zaman. Dari era dulu sampai sekarang orang selalu membicarakan seolah-olah tidak mengenal kata dekade. Salah satunya adalah Marilyn Monroe, sang legendaris bom seks ya. Oh, ini bahasa vulgarnya seperti itu. Tepatnya adalah hot star kalau saya bilang. Terlahir dengan nama Norma Jean Mortensen, Marilyn Monroe kemudian berkiprah di Hollywood ya, mengganti namanya menjadi Marilyn Monroe dan ternyata menjadi hokinya. Sejumlah film berhasil dia bintangi dan saking kondangnya Marilyn Monroe, dia juga digosipkan dengan beberapa pesohor bahkan juga petinggi, termasuk salah satunya adalah gosip yang kencang dengan Presiden John Fitzgerald Kennedy. Pada saat itu Presiden John Kennedy juga mempunyai seorang istri yang cantiknya luar biasa ya, Jacqueline Kennedy atau Jacqueline Onassis ya. Setelah John Kennedy meninggal, dia menikah dengan miliarder asal Yunani Aristoteles Onassis. Bukan hanya itu saja, Marilyn Monroe juga pernah digosipkan dekat dengan Presiden Soekarno. Tapi kalau kita pikir-pikir secara logika, kunjungan Bung Karno ke Amerika kan hanya berapa kali ya, kalau nggak salah 2 kali. Jadi mana mungkin sih sampai terjadi blind date atau kencan buta dengan Marilyn Monroe. Tapi ya oke lah, kita tidak akan membahas itu. Yang kita bahas adalah kiprah Marilyn Monroe-nya yang sampai saat ini masih diingat publik sebagai seorang bom seks legendaris Hollywood. Salah satu adegan yang paling klasik dan banyak ditiru dalam film-film lain adalah ketika dia memakai gaun, terus kemudian gaunnya tersingkap angin dan dia menutup. Pada ukuran zaman itu sebuah adegan yang luar biasa sekali ya. Kalau sekarang mah cenderung vulgarnya kebangetan. Kalau dulu dengan hanya seperti itu saja sudah membuat orang jadi gereng begitu ya. Ya sayangnya popularitas Marilyn harus berbanding terbalik dengan akhir kehidupannya ya. Sad ending life, di mana Marilyn kemudian ditemukan tewas akibat overdosis. Ya, banyak pihak yang masih berspekulasi bahwa apakah ini merupakan insiden murni ataukah sebenarnya ada konspirasi di balik kematian Marilyn. Dengan asumsi bahwa Marilyn banyak menyimpan rahasia dan kalau dia tetap hidup maka akan banyak rahasia terbongkar di situ. Ya, kita nggak pernah tahu. Let it be a mystery ya. Biarlah itu menjadi sebuah misteri besar sampai saat ini. Sebenarnya sebelum Marilyn Monroe juga ada seorang hot star dari Hollywood yaitu Jayne Mansfield ya, yang ini kayaknya seniornya Marilyn karena dilihat dari tahun kiprahnya. Tapi Jayne Mansfield ya hanya terkenal seputaran Amerika saja. Kalau di Indonesia kan lebih terkenalnya memang Marilyn Monroe ya. Terus kemudian ada juga setelah era Marilyn ini ada Sharon Tate yang juga meninggalnya tragis. Kalau Jayne Mansfield dikatakan meninggal karena kecelakaan mobil, Sharon Tate ini juga sama seperti Marilyn Monroe, dia tewas akibat DO atau overdosis, OD bukan DO mah drop out. Aduh, kacau ini naratornya. Soalnya ngebayangin Marilyn Monroe lagi beradegan yang ya kayak tadi, gaunnya tersingkap angin tadi. Jadi penasaran. Jadi sebenarnya apa sih yang ini ya? Maksudnya merek di balik gaun itu. Sharon Tate ini kabarnya juga mengundang sebuah misteri, dan di mana dalam kematian Sharon Tate ini dihubungkan juga keterlibatan aktor Bruce Lee. Tetapi bukan sebuah skandal yang ada di situ karena pada waktu Sharon Tate menjadi murid Bruce Lee, dia sudah mempunyai seorang suami sama juga murid Bruce Lee juga, di mana Roman Polanski, seorang sutradara terkenal yang menjadi suami Sharon Tate itu kemudian juga memperkirakan ada keterkaitan Bruce Lee dalam kematian Sharon Tate. Semacam konflik internal gitu ya, tapi ya tidak bisa dibuktikan. Itu hanya menjadi dugaan besar Roman Polanski yang tidak pernah terungkap sampai saat ini. Jauh kemudian melompat ke era 90-an, kita mengenal seorang yang banyak dibilang orang sebagai titisannya Marilyn Monroe, yaitu Anna Nicole Smith. Waduh, kalau bicara star yang satu ini, waduh gede banget. Ya maksudnya gede banget itu ukuran tubuhnya ya, sama film-film kiprah-kiprahnya, sensualitasnya gitu.
itu emang yang kalian pikir mungkin nomor 36 atau 38 gitu. Wah, terlalu kacau deh. Ya, dan Nicole Smith memang luar biasa sensualnya, dan kehadiran juga banyak membuat apa ya, film-film Hollywood jadi yang dibintangi dia menjadi laris manis oleh penonton. Sayangnya Anna Nicole Smith yang kemudian sempat menikah dengan seorang miliarder, tapi tua banget ya. Kayaknya kayak kakek sama cucunya aja. Waktu itu bayangkan Anna Nicole Smith berumur 28 apa 30 gitu ya. Suaminya tuh umurnya 78 atau 80 gitu ya. Ya nggak tahu lah, jangan dibayangin yang enggak. Artinya mungkin siapa tahu memang Nicole juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas gitu ya, sehingga menjadikan bukan Hugh Hefner ya. Iya, saya baru ingat nama suaminya yang tua itu adalah Howard Stern ya, seorang miliarder kaya raya yang mungkin juga saat itu kayaknya hampir menyaingi Donald Trump yang masih belum menjadi presiden saat itu. Seperti Marilyn Monroe, Anna Nicole Smith kemudian juga mengalami sebuah kehidupan yang sangat pahit, di mana dia sempat stres dan dia meninggal di apartemennya, sama dengan kasus overdosis ya, menelan beberapa macam pil, dan temasnya sangat tragis, sehingga dari kematian 4 bintang hot Hollywood ini kita jadi berpikir, apakah murni hanya sekedar kematian biasa ataukah ada rahasia besar di balik itu? Tidak ada yang bisa mengungkap secara pasti sampai detik ini. Seperti halnya juga kematian sang Raja Kungfu Bruce Lee ya, yang banyak spekulasi di dalamnya. Yang ingin kita katakan adalah itulah bahwa ketenaran, popularitas adalah sesuatu yang semu. Sifatnya tidak abadi di dunia ini, hanya sebentar kita nikmati, dan ketika kita tidak bisa menggunakan apa yang diberikan Tuhan itu dengan baik, maka dia akan menjadi sebuah musibah. Semoga ini menjadi catatan yang penting untuk kita pelajari sama-sama.